Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya, Iya. cocok buatan Beb. Cocok. Omongin no, cepet. Pondok ora aja paling tidak karo kuburan. Tak kandani sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disahane iya. Pantes nggak pernah ngerasa bersalah. Ternyata lingkungannya sampah semua ya. Wahai setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Aduh sorry guys, gua lupa nih nggak pakai peci kan biar kayak gus-gus gitu loh. Lupa gua. Tapi disclaimer ya, di konten video kita kali ini kita tidak berpihak kemanapun dan kita tidak membenarkan pihak manapun. Yang ini secara pandangan kita yang awam, ya ini pemikiran kita yang awam dan ini pengetahuan yang akan kita berikan di video ini. Jadi kan baru-baru ini ada yang lagi viral banget nih. Dari kemarin kan kasus ambruknya Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo, dan sekarang ada lagi nih Trans 7 yang membuat narasi-narasi yang kayak ngenyek kiai atau ngenyek pesantren ya. Nah sekarang akan kita kumpas tuntas nih. Nah dari yang awal dulu bro, kan kemarin ambruknya pesantren itu apa ya, kayak nggak ada kayak nggak ada tindakan kan. Sebetulnya kan itu tindak lanjutnya kemana itu ya? Sebetulnya kan itu udah ngerenggut nyawa manusia. Gak bisa lah dibilang takdir. Justru itu yang perlu digeruduk ya. Nah betul, cuman kan itu mungkin ada di golongan mereka, termasuk golongan mereka. Sedangkan Trans 7 kan enggak, ya kita tidak tahu bro. Seharusnya secara akal dan logika itu yang menewaskan banyak orang gitu loh. Yang kedua ini Trans 7 ini kan cuma ngasih kritikan mungkin ya. Ya mungkin memang narasinya terlalu tajam mungkin ya. Sedikit berlebihan ya Lam ya. Terus voice overnya juga kayak ini maksudnya kayak ngenyeh banget kan. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Terlalu lah memang, tapi ada benernya juga kan. Menurut kita ya tapi ya. Itu kan pandangan kita guys. Seperti di disclaimer di awal tadi ya. Sebetulnya ada banyak keanehan sebenarnya. Ya sekarang langsung bermunculan nih seperti gus-gus. Nantilah kita tampilkan beberapa videonya ya. Nah di video itu ya kayak apa sih Gus ini, kayak kata-katanya juga aneh. Terus yang ngedemo kemarin ada kan sempet bilang ini kalau santet halal udah saya santet ini Trans 7. Itu nggak masuk akal ya. Kan ya di mana pesantrennya, di mana akhlak mondoknya gitu loh. Kalau boleh santet halal, saya santet betul. Jika cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Itu bahasa lainnya adalah nggak penting jadian, yang penting kejadian. Dan dulu juga ya gue juga sempet mondok, gini-gini juga pernah mondok, nama pondoknya itu Al-Fatah. Iya, dan gue lihat di VT itu Lam, tanggapan orang-orang ini ditanggapi oleh pesulap merah katanya. Pesulap merah juga ikut ini ya. Katanya kalau memang santet ada, santet saya katanya. Ditantang lah. Iya, bahkan kata pesulap merah nih ya, katanya dia mau ngasih uang 25 juta per bulan seumur hidup katanya kalau bisa nyantet dia lah.
Iya, malah ditantang balik sama. Tapi memang santet merah ini memang apa ya? Ya memang santet nggak ada katanya kan. Yang ada tuh sihir mungkin ya. Iya. Kalau sihir itu ada. Iya. Ancamannya nggak ada yang berkualitas gitu. Kalau santet halal udah disantet. Jangankan santet halal, kalau santet ada, santet pesulap merah lah. Kalau itu haram, gue yang nanggung dosanya. Coba sok, kalau berhasil membuktikan santet ke gue beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun, plus uang 25 juta per bulan seumur hidup. Sok, jangan banyak bacot, udah. Kalau emang nggak berani aja, nggak bisa apa-apa gitu, udah selesai. Jangan sok-sokan bawa-bawa santet halal. Tapi ya itu keluar dari konteks ya. Kita balik lagi ke ini pemboikotan Trans 7. Akhirnya di demo kan Trans 7 itu. Dan katanya sih banyak tuntutan lah. Nanti kita tampilkan tuntutannya. Dan yang aneh juga ada yang ngedemo Transmart nih. Gimana ya? Itu satu perusahaan sih memang ya. Iya. Transmart dan Cuma beda divisi ya mungkin ya Lam. Gimana? Itu tuh kalau Transmart itu memang dinaungi oleh Pak Hoirul Tanjung ya. City Corp nama perusahaannya. Trans 7 itu kan divisi media berarti kan. Nah, kalau Transmart kan divisi retail dia. Penjualan kayak ekonomi lah ya. ya. Termasuk salah sih sebenarnya. Ya cukup satu aja lah, Trans 7 itu udah cukup banget itu. Ya mungkin ya nggak aneh sih. Iya apa ya? Gimana ya? Kayak nggak di kayak ya kok aneh gitu kok Transmart yang di demo sampai di iya. Itu kalau dikasusin kena mungkin ya. Iya kayak gua sama lu kan sepupuan ya Lam ya. Nah orang ini punya masalah sama gua. Tapi yang digeruduknya lu masuk akal nggak kira-kira? Gua nggak ikut-ikutan kan? Iya. Sedangkan yang punya masalah kan gua. Mentang-mentang sedarah gitu ya. Aduh. Kayak remaja banget itu mah. Tapi ya mungkin menurut mereka benar. Tidak apa-apa. Kami tidak apa ya bahasanya tidak menyalahkan juga dan juga tidak membenarkan ya, ini hanya pendapat kami. Dan kalau kita ngelihat nih kelakuan Gus tuh kalau lagi ceramah, apalagi Gupron tuh, waduh. Tapi banyak loh yang nonton. Iya. Maksudnya banyak loh yang hadir di acara Gupron ini. Iya. Gupron tuh siapa ya? Sholat tihangnya siapa? Hah? Salah. Sholat itu tihangnya ulama. Tanpa sholat nggak punya ilmu, bisa sholat nggak? Makanya ulama yang mengajarkan yang ada di Nusantara, itulah yang mengajarkan sholat ngaji. Kurang tahu sih Lam. Itu selentingan malah gua ya dari dia sendiri, tanggapan dia sendiri ya. Dia ngomong sendiri bahwa dia itu lagi cuci piring katanya. Terus tuh dipanggil suruh doa. Akhirnya keterusan, jadilah pengisi pemateri di situ. Tapi sampai saat ini mungkin. Yang herannya segitu semelencengnya kok banyak juga yang dengerin. Nggak tahu. Ini ya. Ada video yang paling viral itu yang dia doain muka apa Jawa terus diludahin kan mulutnya. Ya Allah. Enggak ya, kayak memang sebenarnya yang dibilang Trans 7 itu ada benernya ada enggaknya. Mungkin kalimat atau narasinya mungkin terlalu ngenyek ya. Sebenarnya ada benernya itu ya apa ya? Santri itu sampai apa menunduk, merangkak itu menurut gua keterlaluan sih. Iya benar. Gua dulu mondok nggak kayak gitu. Iya. Nggak segitunya. Adab itu nggak segitunya. Itu kayak terlalu berlebihan. Jadi apa sepenilaian gua nih? Kayak ada kasta bawah sama kasta atas gitu kalau kayak gitu. Kayak ngebagiin makanan juga tuh banyak kan? Itu kiai-kiai itu mungkin seperti ini ya Lam ya, feodalisme ya. Nah, agak masuk juga ke situ. Cuman ya banyak yang nggak terima kalau dibilang seperti itu. Makanya gue bilang ada seperti ada kasta bawah, ada kasta atas. Jadi ada juga beberapa video yang ngeliatin entah kiai entah Gus itu begitu lewat itu orang-orang pada merunduk semua. Ini apa-apaan? Dulu gua mondok nggak kayak gitu perasaan. Ya biasa aja ya, sama-sama manusia kok. Itu yang viral di Trans 7 itu kan salah satunya ada yang bagiin jeruk apa ya Lam ya. Terus dilempar-lempar itu ke santri. Iya, kayak madun itu kan. Itu asli kayak madun itu gua ngeliat tuh. Ya gua ngelihatnya ya sebetulnya bagus isi kontennya dia ngebagi-bagiin makanan, cuman memang caranya mungkin udah kayak ngebagiin ke apa ya? Jeruknya ditendang-tendang gitu gimana? Terus yang nerima itu harus ngerayap, merangkak kayak gitu. Enggak,
Ustadz gua dulu nggak kayak gitu perasaan. Ya ngebagiin biasa pakai tangan kanan, normal aja. Iya. Di pondok gua dulu. Dan sebenarnya yang kita tahu itu cukup banyak ya Lam ya. Bukan hanya itu ya Lam ya. Banyak. Apalagi seperti Gus Miftah tuh. Nah, iya. Banyak juga itu kontroversialnya. Terus temennya juga ada tuh Gus siapa lah. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya, Iya. cocok buatan Beb. Cocok. Omongan no, cepet. Pondok ora aji paling tidak karo kuburan kan. Tak kandani sih. Suarane enaknya kayak ngono. Apa meneh disahane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selamat ngomong polos. Ayo dong, ayo. Jika cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Itu bahasa lainnya adalah nggak penting jadian, yang penting kejadian. Iya. Ngerokok nih kuwi setiap hisapan itu orang kok ngerokok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Aku gak membenarkan diri. Loh kok iso Gus? Satu hisapan satu pahala nggih. Mulakno tirunan sak hisapan ngene iki aku apa mur nyebul koyo sampean boten. Sak hisapan ngene iki. Allah. Ngetokne beluk. Ngono. Berarti dadine Allah. Jadi setiap nafas yang keluar itu dipastikan, dan setiap nafas yang kita hirup itu dipastikan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gus ini kan sebetulnya Gus itu kan bahasa zaman dulu, bahasa keraton itu Raden Bagus. Iya. Gus itu kan bagus, tapi Gus ini banyak juga Gus yang tersandung kasus. Seperti kasus korupsi, Gus siapa? Yakul itu kan Gus. Iya benar. Itu terseret kasus korupsi, kenapa itu nggak didemo? Gus Menteri bahkan itu ya. Gus Menteri, kenapa itu nggak didemo? Tapi yang menurut gue yang bagus itu Gus Baha ya Lam ya. Gus Baha, yang apa? Gus Baha, yang ngerokok, yang gondrong. Bukan Lam. Apa? Itu Gus itu ya cukup bagus sih tausiahnya. Tapi untuk Gus yang lain kurang paham lah. Belum lagi ya kan tidak semua Gus ya Lam ya. Iya, kita tidak menjudge semua Gus jelek, Iya. tidak. Seperti Habib ya Lam ya. Habib juga banyak. Banyak banget Habib di Indonesia. Ini ada apa dengan Indonesia? Orang udah perang teknologi, kita mah masih ribut kan mabok agama. Iya benar. Kalau Habib ini kan ada sertifikat ya Lam ya. Oh. Maksudnya tertulis resmi kan. Ada beberapa Habib yang ditanyakan sertifikatnya, keasliannya, dia malah membalikan kalimat jika berarti Anda tidak percaya dengan saya bahwa saya Habib. Loh, kan cuma mau lihat ini ya keaslian ini Habib atau Habiban nih. Habibun. Habib. Ya gue juga ada Habib. Temen gue Habib. Oh iya. Namanya. Habib ngaku-ngaku Habib tuh apa pentingnya juga sih sebetulnya ya? Wah, duit pastinya lah. Oh iya sih betul ya. Soalnya di Indonesia kan itu udah jelas sih nomor satu ya, bahwa jualan agama itu paling nggak kena pajak, paling gampang ya, kayak yang nyelupin tangan itu. Nah itu gua bisnis tuh. Sampai saat ini belum masuk akal Lam kalau itu Lam. Betul sih. Apa faedahnya? Iya, kalau mungkin kita baca bismillah ya. Minum itu ya mungkin masih masuk akal ya Lam ya. Karena mungkin ya kalau minum kan ya harusnya baca doa kan. Betul. Wajibnya baca doa. Tapi kalau untuk dicelupin itu kayak gimana itu? Ngapain? Dari doain dicelupin gitu gimana? Ngapain terus ngasih uang? Pokoknya ada satu, bukan satu, bahkan banyak sih. Dia tuh habis ngerokok di tangan kanan. Nah yang dicelupin kan telunjuk kanan juga kan. Itu pikir gua kan itu penyakit nggak sih menurut gua? Nikotin ya. Iya. Tapi ya itu kepercayaan golongan itu ya mungkin. Iya, kita tidak tahu itu aliran apa. Nggak tahu. Perasaan ajaran Rasulullah tidak begitu. Itu dianggapnya air apa ya Lam? Air suci ya? Air doa atau air Iya, air doa dari Gus. Kenapa nggak satu
toran aja ya. Iya juga ya. Iya. Perusahaannya aja tuh Iya, dicelup-celupin bener. ya. Mandia sekalian. Konyol juga ya. Masuk akal. Iya. Sebotol kan riweuh Ya, gitu kan. cuan dia nggak banyak Oh, kalau iya, langsung ke bener. perusahaan, bro. Ya, siapa tahu borongan kan. Satu toran 5 juta itu. Aduh. Astagfirullah. Tapi kita Canda ngomong ya, kayak Cok. gini digeruduk nggak nih nanti? Takutnya gua lama. Kayak yang di siapa itu? Nah iya itu tuh YouTuber Chinese gitu ya. Nanti kita digeruduk juga lagi. Kita gak punya backingan, kabur ke ladang aja Itu mungkin tuh Stephen Young ya. ya. Itu tuh digeruduk sama Banser kalau nggak salah. Tapi ya kurang tahu itu kasusnya masalah apa. Yang jelas konten-konten dia pun sama seperti yang kita bahas hari ini. Ya sebetulnya ya masa nggak terima kritik gitu loh. Iya. Itu kan seperti Trans 7 itu kan sebenarnya mengkritik, cuman memang mungkin terlalu tajam dan terlalu berlebihan kata-katanya. Ya kalau itu ya masih dalam hal wajar mungkin lah ya. Iya. Kalau digeruduk karena TV nasional ya. Iya, Satu betul. Indonesia. Tuh semua kalangan menonton. Sebenarnya ada benarnya juga sih. Iya. Karena ya terlalu berlebihan ya itu Iya. kan gua tadi. Tapi banyak banget yang mendukung Trans 7 tuh Lon. Ya secara logika ya masuk akal juga sih. Logika gue juga masuk. Iya, gua juga lah. Sebenarnya apa-apaan? Gue juga wah ternyata banyak juga ya yang merangkak saliman sama Kiai sampai kayak gitu. Kalau ke Rasul ya boleh-boleh aja mungkin dan Iya. bukan mungkin ya memang ya seperti ada kisah tuh gua pernah ngebaca ya suatu kisah yang mana kata Rasulullah, coba siapa yang dulu gue agak lupa, pokoknya lagi baris para sahabat tuh ada nggak yang nggak terima saya pukul atau saya ini. Nah ada salah satu sahabat, saya Rasulullah, saya mau kisos kata dia. Nah setelah ini ya udah silakan nih tongkatnya, karena dia kan Rasul itu dulu mukul perutnya atau karena perutnya buncanut buncit ya kayak hamil gitu ya. Nah diinilah sama Rasulullah, kamu ini nggak boleh kayak gini perutnya, kalau bisa suspek kan. Iya. Bahasanya mungkin kayak gitu ya. Nah saya itu kata sahabat, dulu saya dipukul sama Rasul, saya nggak pakai baju. Akhirnya Rasulullah buka baju dan setelah itu bukan dipukul Rasulullah tapi dipeluk sama dicium-ciumin kulit-kulitnya. Nah di situ Rasul langsung bersabda bahwasanya barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan dengan saya, haram hukumnya neraka menyentuh kulit dia. Ya nanti mungkin bisa dilengkapi ya sama kawan-kawan. Itulah seingat saya agak lupa gitu loh. Nah balik lagi ke Pondok Lirboyo ya. Iya. Yang kasus para santri ikut ngecor ya, sebetulnya itu kalau gua nggak apa-apa sih itu mah, karena nanti juga bakalan jadi amal jariah mereka juga, karena gue juga dulu sering bantuin. Kalau di pondok ada pembangunan ya kita bantuin, ya itu nggak apa-apa. Baik kok buat santri-santri. Ya sebenarnya saat ini masih seperti itu pun sangat tidak apa-apa ya. Sangat-sangat baik itu. Jadi amal jariah untuk kita, pahala untuk kita. Itu kan mengajarkan kerja juga ke santri, bahwa nanti setelah selesai mondok tuh dunia keras bro. Iya, tapi yang utama kan bangunan ini sudah resmi dan sudah ikut aturan IMB ya. Nah betul, yang penting kan standar itu. Karena kalau gue juga dulu di pondok ya ada tukangnya khusus, arsiteknya ya kita cuman ngangkutin semen, ngaduknya. Nah kalau yang kemarin kan tidak ya namanya sepertinya. Ya tidak tahu lah, pengamannya kurang, sebenarnya agak terlalu riskan juga, ngeri juga gua ngelihat berapa tingkat diisi, ratusan orang nggak pakai topi safety nggak pakai helm kuning itu. Bener. Ngeri itu kan ya, itu mungkin ya yang perlu diperhatikan. Iya. Terus sebenarnya yang harus didemo tuh banyak sebetulnya. Seperti pesantren atau kiai yang cabuli santriwati kan banyak juga. Malah justru itu yang harus. Nah itu sebenarnya yang harus didemo habis-habisan tuh. Kasus seperti di mana? Jawa Barat tuh 13 santriwati. Iya sampai hamil sampai melahirkan. Kok itu nggak didemo tuh?
Terus ada juga Tapi itu golongan mana lah itu lah? Ya, itu gak usah disebutkan lah. Kita juga udah tahu semua itu golongan, makanya tidak demo mungkin ya. Atau mereka tidak pernah mendengar berita itu, masih banyak kasus pencabulan. Apalagi kiai ini jeruk makan jeruk ada juga ya Lam ya. Kenapa itu tidak didemo, kenapa itu tidak, ya begitulah teman-teman. Tapi kasus Trans 7 ini bahkan Adi Hidayat pun sempat berkomentar Lam. Katanya dia memang adab itu kan perlu betul ya, tetap pada porsinya ya tetap itu. Seperti kita jawabannya pun yang gue tadi bilang, makanya di pondok gue nggak kayak gitu. Salaman ya biasa, mau dikasih makanan yang nggak sampai merangkak, terus ustadz lewat ya paling paling gitu nggak wah udah kayak keraja aja kayak gitu mah bro. Iya. Makanya kayak ada kasta bawah sama kasta atas, kesannya gitu loh. Ya mungkin menurut mereka ya adab. Ya, kita tidak tahu, kita bukan ahlinya. Tapi ya kesimpulannya menurutku sih ada benernya ada enggaknya itu Trans 7. Ya. Tapi tindak lanjutnya akhirnya gimana itu Lam? Ya banyak sih tuntutan ya. Trans 7 juga udah minta maaf tuh. Benar-benar. Udah minta maaf, udah kayaknya sih udah clear, udah selesai. Cuman katanya dari pihak yang ngedemo itu minta Trans 7 itu minta maaf setiap jam berapa gitu, setiap hari selama 1 minggu. Itu please lah, yuk kita bangun Indonesia lebih maju lagi. Negara kita negara paling religius, tapi negara yang sering berantem. Kita juga harus ngelihat ada baiknya, ada benernya, ada enggaknya juga. Ya benernya ya emang itu. Mungkin enggaknya itu bahasanya tuh terlalu kayak ngenye atau terlalu tajam, terlalu menghina. Ya kalau kata gue mah boleh aja. Seperti itu ya terserah. Cuma jangan di TV nasional. Kayak kita ini nanti mohon maaf ya, jangan digeruduk please. Iya. Tapi kayaknya calon deh Lam ini Lam. Ngeri juga sih. Jangan deh. Kita mah cuma kita mah orang-orang nggak penting sebenarnya. Cuma hanya menyampaikan isi pikiran kita dengan menggunakan bahasa kita. Nah Lam, satu lagi Lam yang pengen gue tanyain. Apa tuh? Tentang solawat ini Lam nih. Banyak juga sih ya. Iya, solawat yang joget-joget. Nah iya betul. Wah gue lupa tuh bro. Itu gimana tuh Lam solawat begitu menurut lo? Benernya Maulid Nabi Muhammad. Isinya joget-joget, cewek-cewek seksi. Sepaha loh. Ya Allah kata gue. Itu di mana? Gimana lagi kalau bukan di Jawa? Dan itu golongan apa menurut lo? Ya tidak perlu disebutkan lah. Yang pasti itu Islamnya nggak ada sih menurut gua. Iya jelas. Nggak ada sama sekali Islamnya itu mah. Udah. Itu tidak. Aduh gimana ya? Itu mungkin mah. Kalau ceramah sambil merokok pun itu sudah salah ya. Aneh menurut gua. Apalagi ini undang apa sih itu biduan apa ya? Mana jogetnya asik banget lagi, aduh. Kalau mau joget ya jangan di situ lah, bannernya dicopot dulu kali ya. Pecinya dilepas dulu, baru joget-joget ini mah. Banner jelas Maulid Nabi Muhammad. Baju seksi, joget-joget. Itu sepertinya Maulid kemarin ya Lam. Mungkin ya udah berapa kali kan Maulid kan. Iya bener. Setiap tahunnya ada solawatan. Udah menutup jalan, bikin macet. Taunya setelah ceramah joget-joget tuh. Iya boleh, ya mungkin boleh ya Lam ya. Boleh dari mana nih? Ya tapi tetap pada porsinya saja lah pokoknya. Gak pas sih. Iya. Emang Rasul ngajarin joget-joget sambil dangdutan. Kesan kan gak pernah. Itu aneh tuh. Niatnya Maulid kok joget-joget. Ada juga nih Gus siapa ya? Gue lupa, nanti kita tampilkan videonya. Jadi ngerokok itu saking hisapan itu kan aneh tuh. Soalnya dia ngerokoknya sambil inilah, sambil zikir katanya. Itu kayaknya seumuran kita dalam ya. Mungkin ya. Ngerokok nih kuwi setiap hisapan itu, orang kok ngerokok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Aku gak membenarkan diri. Loh kok iso Gus? Satu hisapan satu pahala enggih. Mulakno tirunan. Sak hisapan ngene iki aku apa mur nyebul koyo sampean? Mboten. Sak hisapan ngene iki. Allah. Ngetokne beluk
Ngono. Berarti dadine Allahu. Jadi setiap nafas yang keluar itu dipastikan, dan setiap nafas yang kita hirup itu dipastikan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, kayaknya suruh ke ini aja di lab. Orang-orang begitu tuh suruh kemana, ke Kalimantan itu, ibu kota baru. IKN. Nah, kan disuruh nggak ngungsi kepake di tuh sana. kayaknya. Aduh, enggak, maaf ya. Kepake kok IKN. Nanti kepakainya ya. Iya. Kalau Gibran jadi presiden. Ya. Ya, itu saja teman-teman ya. Mungkin banyak ya. Ya, sebenarnya banyak sih kasus-kasus seperti ini ya, Iya, benar. mengerikan sekali, bikin miris lah. Iya. Di mana Islamnya gitu ya. Tapi tidak semua, bro, tidak semua. Ada benarnya, ada enggaknya, ada baiknya, ada buruknya. Ya namanya manusia. Cuman ketika dikritik ya tolonglah. Iya. Kita kalau dikritik, yuk kita perbaiki bareng-bareng, jangan asal geruduk gitu loh. Iya. Biar lebih maju, bro. Orang kalau dikritik tuh merenung, ya. Bukan malah melawan dan mengintimidasi. Iya, sebetulnya kan ya cobalah perbaiki dulu. Iya. Orang-orang petinggi-petingginya juga kan banyak kasus cabul, Dan korupsi. nah, Lam, ada kata-kata Gus Baha ya, Lam, ya, yang menurut gua itu Gus yang cukup masuk akal lah. Gimana tuh? Nah, dia tuh ngasih penjelasan bahwa kalau ada orang ngasih tahu ada kalajengking di baju kamu, nah kamu harus terima kasih sama orang itu. Lu masuk akal nggak lah menurut lu? Nah, kalau ada yang ngasih tahu kejelekan kamu harus bilang terima kasih sama orang itu. Nah, begitupun golongan-golongan ini kalau ada yang ngasih tahu bahwa itu salah, harusnya terima kasih dong. Iya dong. Malah digeruduk. Ya itulah, makanya Islam itu harus pakai akal sehat. Iya. Gak bisa kita cuma pakai gus-gusan kayak gitu. Iya. Ya kita juga tidak menilai buruk gus-gus. Iya. Mungkin hanya oknum-oknum ya, tapi banyak ya memang. Tapi gua boleh nggak sih, Lam, nyalon gus-gus? Enak sih soalnya ya. Celup. Soalnya di sini belum ada kayak, Lam. Belum ada di lingkungan. Celup 100.000, bro. Maulah kita juga. Yang lucu tuh yang saliman cewek nih, mau bukan murim loh itu. Iya, Saliman dipegang pala. Apa-apaan kata gua. Itu minum juga 1 botol kecil, nanti kalau gua jadi gus itu segalon itu lah. 500 ya. Enak lah, nanti beli Pajero di Alfa, cepet dah kita. Gak usah kerja keras. Iya, beli. Nah, buat kalian yang nyari lowongan kerja boleh tuh. Celup tuh ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tidak bermaksud memperkeruh suasana dan kami tidak berpihak kemanapun. Iya. Ini hanya kegelisahan kami, Iya, hanya pendapat kami, apa yang ada di pikiran kami, penilaian dari yang sedang terjadi sekarang dan sebelumnya. Pasti adalah banyak kesalahan, tapi tolong jangan digeruduk ya, karena kami bukan siapa-siapa. Iya. Kami tidak ada pengaruhnya. Bener. Jadi kami hanya bisa mohon maaf, mohon dikoreksi aja, tulis aja di kolom komentar, nggak usah digeruduk. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam damai.